Lo tuh hampir bikin kecelakaan tau nggak? Hampir kan? Kunci gue. Balikin nggak? Hari ini kita kedatangan siswi baru. Halo semuanya. Mereka itu biasa dipanggil for prince. Jangan cari gara-gara sama mereka. Biar lo aman. Pak Johan ingin adopsi kamu, nak. Dan perkenalkan anak-anak saya. Kenalin, ini calon saudara angkat kalian. Yang bener aja, Pak. Kita kesini buat dapat berita kayak gini. Ini nggak beneran kan, Pak? Kalian berempat duduk dulu supaya lebih akrab dengan adik angkat kalian. Adik aku cuma 3. Dan kalaupun papa mau ngadopsi anak, kenapa harus dia diadopsi? Kayak nggak ada pilihan lain aja. Raga, Ayo silakan duduk. Aneh banget ada orang asing di tengah-tengah kita gini. Helga, Feli ini sekarang anggota keluarga kita juga. Ngadopsi anak tanpa ngabarin dulu itu namanya keputusan sepihak. Setuju. Harusnya kita ikut pilih aja calon adenya. Yang seru. Bukan yang rese. Maaf, Pak. Apakah lebih baik menyelesaikan masalah dulu dengan anak-anaknya? Maaf, saya mau ke toilet dulu. Kalung gue? Kok bisa sama lo? Sini nggak? Balikin dong. Lo tuh ternyata selain rese maling juga ya? Kalau murahan kayak gini, buat apa gue cuy? Ya udah kalau emang murahan buat lo, balikin. Gue bisa balikin kok. Gue bisa balikin nih kalung, asalkan lo tolak ajakan adopsi bokap gue. Gue balikin nih kalung. Mau nggak? Jangan pernah bertanya. Feli lama juga ya? Mending kita pulang aja. Cuma buang-buang waktu doang kan di sini. Harusnya bilang kek. Lagian buat apa sih papa ngadopsi anak lagi? Orang itu juga udah pada gede kan? Iya kan? Kalau papa mau urusan kamu apa? Ini tuh benar-benar kemauan dari papa dan mendiang mama kamu untuk punya anak perempuan. Kalau papa bilang tadi di rumah, kalian pasti nggak akan mau kesini. Ya nggak kayak gini juga caranya, Pak. Lagian papa ngapain ngangkat anak yang asal-usul aja nggak jelas kayak gitu, ngapain? Helga, papa nggak pernah ajarin kamu bicara nggak sopan loh. Papa lihat, belum ada sejam aja dia udah ngerusak keluarga orang. Belum ada sejam loh. Maaf. Saya nggak bermaksud untuk bikin gaduh. Tapi saya juga nggak ada rencana untuk terima tawaran Pak Johan kok. Pak, semuanya, saya izin ke kamar. Feli, Bu, biar saya ya. Feli, bisa saya bicara sebentar? Silakan Pak. Perasaan kamu pasti nggak enak ya? Nggak nyaman? Maafin saya ya. Enggak kok Pak. Mereka benar.
Saya emang anak gak jelas. Mungkin anak-anak seperti kami gak pantas untuk dapat keluarga. Kalau menurut saya, lebih baik Bapak batalkan saja rencana Bapak ini. Kamu jangan dengerin kata anak-anak saya. Mereka itu perlu waktu untuk nerima kamu. Tapi kan umur saya juga 16 tahun, Pak. Bapak kenapa mau adopsi saya? Justru itu lebih bagus. Masa saya harus mengadopsi anak bayi? Dan saya pikir karena kamu seumuran dengan keempat anak saya, akan lebih mudah untuk beradaptasi. Tapi kenapa saya, Pak? Sebenarnya saya dan mendiang almarhumah istri saya itu dari dulu ingin punya seorang anak perempuan. Tapi Tuhan belum mengizinkannya. Dia keburu meninggal. Dan saya ngerasa cocok sama kamu, Vel. Begitu tahu kamu adalah anak panti asuhan ini, saya merasa semua doa-doa saya itu terkabulkan. Atau begini aja, kalau kamu belum yakin, kita coba kamu tinggal bersama kami selama 3 bulan. Dan kalau kamu masih belum yakin juga, saya nggak akan memaksa. Tapi Vel, Ibu Ida cerita, kalau di ulang tahun kamu kemarin, kamu itu berdoa untuk mendapatkan keluarga yang mengadopsi kamu. Mungkin ini juga adalah jawaban dari doa-doa kamu. Selamat malam, Kak Raga. Selamat malam, Pak. Selamat malam, kakak-kakak. Gue gak paham sama papa. Kenapa coba tiba-tiba mau adopsi anak kayak gitu? Gue rasa sih nggak tiba-tiba. Ini emang udah keinginan papa dari lama. Ya tapi tetap aja. Gue gak suka orang asing tinggal sama kita. Lo gimana? Lu sama aja kerasnya kayak papa. Menurut lu kalau papa udah yakin, apa bisa dia berubah pikiran?
jangan lupain aku ya. Mana mungkin kakak lupain adik kakak yang lucu banget ini. Semuanya, adik-adik kesayangan kakak, kakak masih boleh kan main kesini? Ibu, makasih ya udah ngurusin aku selama 16 tahun. Ibu selalu ngasih aku perhatian. Ibu juga sayang sama aku. Ibu yang udah nolongin dan jagain aku sampai sekarang. Aku nggak tahu gimana caranya ngebales kebaikan ibu. Tapi aku sayang sama Bu Ida. Terima kasih ya Bu. Saya dan Feli pamit dulu. Pak, saya minta tolong. Tolong jaga dan rawat Feli. Seperti anak Bapak sendiri. Ibu nggak usah khawatir. Saya akan jaga dan rawat Feli seperti anak saya sendiri. Feli, nanti ada anak-anak saya dan Birati yang akan bantuin kamu. Saya harus jalan dulu karena ada meeting penting. Ya? Kak Felicia, Iya, saya Feli. saya Ratih, kepala pembantu rumah tangga di rumah sini. Silakan masuk, Kak. Monitor 10, 12, Non Feli sudah datang. Marina. Silakan. Hai Vel. Hai, Jordan. Hai semua. Lo istirahat dulu aja di kamar. Gua antar sekalian sama Birati. Mari. Ini beneran terjadi. Dia bakal tinggal di sini. Gak bisa dibiarin nih. Gak mau gue serumah sama orang asing. Kita harus bikin dia gak betah dan keluar dari sini. Gue ada ide. Kak, ini password untuk handle pintu dan juga wifi. Nanti kalau mau buka pintu, tinggal pencet saja angka-angkanya di sini. Sesuai dengan kode yang tertera di sana. 41203. Pintunya pasti otomatis terbuka. Nah, kalau mau keluar, tinggal tutup aja. Pintunya otomatis terkunci. Nggak ada kunci pintu biasa aja ya, Bi? Vel, semua kamar di rumah ini pakai smart door lock. Aduh, ini rumah atau apa sih? Ya iyalah. And now, ini rumah lu juga. Cuma sementara lu di sini. Silakan.
Bi, ini saya tidurnya sama siapa ya? Ini kamar Kak Feli sendiri. Ini ada mini monitor yang berguna untuk mengaktifkan seluruh fasilitas di kamar ini. Hai Mini, turn off the light. Bi, lampunya jangan dimatiin dong. Hey Mini, turn on the light. Lu kenapa? Maaf, Bi. Nggak apa-apa. Takut aja. Kayak anak kecil lu. Vel, pokoknya kalau lu bingung atau mau nanya sesuatu jangan malu ya. Buat tanya Birati atau ke gua. Selain itu, kalau butuh menghubungi saya, tinggal pencet angka 1. Itu sudah tersambung dengan service area. Saya coba ya, Bi. Hey, Mini. Close the curtains. Wah, beneran ketutup. Vel, lu sebenarnya nggak perlu sedekat itu buat ngomong sama monitornya. Nih, gua ke tengah ya. Hey Mini, open the curtain. Wah, Yaudah, mending sekarang lu istirahat dulu. makasih ya, Birati. Makasih, Jordan. Silakan Kak Feli, istirahat. Ya. Kak Feli sudah ditunggu di ruang tengah sama Kak Raga. Hai. Yang lain mana? Ikut gue. Tunggu. Kita nggak nunggu yang lain. Nggak usah banyak tanya. Cepetan. Ayo. Loh, kita mau kemana? Bukannya mau room tour? Lo bisa nggak sih nggak usah bawel? Tinggal masuk, duduk, santai aja di mobil. Kita mau beli perlengkapan buat lo. Puas? Tuh dong, tinggal ngomong juga. Kok kita berhenti? Lo tungguin di sini. Tunggu gua. Gua mau cek pakai. Katanya mau beli perlengkapan. Ya makanya tunggu gua di sini. Tun. Cepetan. Finally, gua nggak lihat muka tuh cewek lagi. Mini, music. Hujan sih. Mana sih Raga? Aduh. Mana nggak tahu nomornya lagi.
Ayo balik. Rese ya lo? Kemana aja sih? Lo sengaja ninggalin gue? Lihat nih gue basah kayak gini. Lo juga ngapain malah ada di sini? Tadi gue udah nyariin lo, tapi lo nggak ada. Malah nyalahin gue lagi, bukannya minta maaf. Segitunya banget lo nggak suka sama gue. Buktinya gue balik kan? Buktinya gue balik kan? Gue balik kan ke sini? Ya udah, ayo pergi. Atau mau tetap ada di sini? Hei, Meli. Loh, kalian baru mau sekolah sekarang? Iya, Pak. Kalau gitu kalian naik mobil satu aja ya, biar bareng-bareng. Feli, kamu ke sekolah naik mobil bareng sama mereka ya. Oke, Pak. Jordan bawa mobil sendiri, Pak. Keren lo. Tapi ini masih lumayan jauh loh. Dekat. Cepetan. Gue gak mau ada yang lihat lo naik mobil sama gue. Cepetan. Astaga. Udah jam 7 kurang 10. Aduh. Gimana sih ini? Pak. Aduh, Pak. Please, Pak, tolong, Pak. Tolong bukain, Pak. Ini kan juga masih jam 7, Pak. Kalau gerbang sudah saya tutup, artinya sudah telat. Lebih baik kamu pulang aja. Hei. Kantin yuk. Woi, Kantin. iya, bentar. Iya. Lu kalau jalan pakai mata, kek? Lo yang pakai mata, orang lo duluan yang nabrak. Lu! Rese lu! Lo telat banget tadi. Gara-gara orang rese. Ya ampun. Ntar pulang sekali ikut gue yuk. Kemana? Katanya Raga mau bikin konten dari sekolah. Gue mau datang, tapi Alin gak bisa. Temenin gue please. Rame banget. Iya. Mereka kalau bikin konten kayak gini, anak-anak sekolah mau nonton semua. Termasuk gue sih. Raga banget.
Biasa aja tuh. Oke, sebelum gue nge-review mobil ini, gue pengen ngajak salah satu penonton di sini untuk ikut ngedrift sama gue. Kamu. Gue? Kok gue? Lepasin nggak? Lepasin! Ih, Rega, gue nggak mau. Gue nggak mau, Masuk. Gue nggak mau. Lebih baik lo pasang aja itu seatbeltnya. Takut ya? Yaudah, ayo deh. Siapa takut? Gue cuma minta satu. Jangan muntah di mobil ini. Baik kan gue ngajakin lo ngedrift? Segini doang kemampuan lo. Bener lagi, gue pengen muntah. Muntah karena gue jijik. Jijik sama kelakuan lo. Kalau lo jijik, cepetan keluar dari rumah gue. Yang pasti sih, gue pengen cepet-cepet keluar dari mobil ini. Gimana? Seru kan ngedriftnya? Iya, seru banget ngedriftnya. Oke guys, seperti janji gue akan review mobil ini, mana yang part yes and no. Kita mulai dari ban ya, oke? Sini. Feli! Ada apa sih, Ga? Sumpah ya, tuh Feli, cewek yang paling nyebelin yang pernah gue temuin. Kayaknya dia yang perlu revenge nih. Ya, lobet. Mini, turn on the light. Mini, turn on the light.
Ketakutannya itu ternyata gampang, bro. Bukan perlu kegelapan deh. Wih, sorry. Tolong siapapun bukain, tolong. Suara apaan tuh? Ada yang tahu nggak kodenya? Gue gak tahu. Lu sih, Hel. Pakai ngide ngerjain segala. Kalian ngapain depan kamar Feli? Sorry banget. Nih, Iya, Perlu nggak? kayaknya seru nih. Kalau kita double date. Kan jarang-jarang kita suka sama cewek barengan. Minta maaf dong, gimana sih udah jalannya sembarangan? Mas, saya minta maaf. Lebih baik ibu pecat dia sekarang juga. Kalau lo nggak mau hal seperti tadi kejadian lagi, malam ini juga lo bilang sama papa kalau lo nolak adopsinya.